datang di channel Bapak Dr. Sugeng Sugiarto. Pada malam hari ini kita akan ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama adalah Dr. Ribut dari Sudan, yang kedua adalah Abah Setu dari Banten. Topik dari malam ini adalah membahas mengenai PBNU sehubungan dengan isu nasab yang sedang bergulir di masyarakat. Ya, moga-moga teman-teman sudah membaca semua ya, tapi seandainya belum membaca, maka akan saya bacakan secara ringkas ini. Pengurus besar PBNU surat nomor sekian-sekian-sekian yang ditujukan kepada PWNU se-Indonesia, PCNU se-Indonesia, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama, yang terakhir ada kepada pimpinan pusat Badan Otonom Nahdlatul Ulama di tempat struktural ya ini ya, tapi ke struktural ini. Langsung saja, menyikapi perkembangan silang pendapat tentang isu nasab yang terus bergulir di tengah masyarakat, sebagaimana tampak dari berbagai sikap dan tindakan pihak-pihak yang saling berbeda pendapat, PBNU menyampaikan instruksi sebagai berikut. Poin pertama, hendaknya seluruh fungsionaris pengurus dan kader Nahdlatul Ulama senantiasa berpegang teguh pada hitoh Nahdlatul Ulama sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Poin kedua, hendaknya perbedaan pendapat yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana, penuh kearifan, dan menghindarkan semangat permusuhan, serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Poin ketiga, setiap fungsionaris pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga dan menegakkan hak dan martabat segenap warga tanpa kecuali. NU tidak dapat mentolerir sikap, perilaku, dan ucapan siapapun dan dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, adab, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW. Namun demikian, kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang per orang tidak boleh dijadikan dasar untuk mengobarkan pertentangan dan permusuhan antar kelompok. Poin keempat, mencegah perpecahan dan mendamaikan pertentangan, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab, maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab, seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah dalam kurung PWILS, maupun organisasi yang berseberangan dengan PWILS. Poin kelima, hendaknya setiap fungsionaris pengurus istiqomah dalam disiplin organisasi sesuai dengan baiat jam'iyah dengan tidak melibatkan diri dan atau menjadi bagian dari organisasi yang berpotensi mengganggu konsolidasi dan keutuhan jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam surat edaran PBNU nomor sekian-sekian-sekian tentang penegasan perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dijadikan pedoman, ditandatangani oleh Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Kiai Haji Miftahul Ahyar, Kiai Haji Ahmad Said Asrori, dan Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf. Demikian instruksi yang dikeluarkan beberapa hari yang lalu. Untuk panelis pertama, Bapak Dr. Ribut, saya persilahkan untuk menanggapi ini. Bagaimana ini poin-poin per poin ini, Dr. Ribut? Silakan, Dr. Ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi wa man walah. Hadral muhtaramin, ini yang saya hormati Bapak Dr. Sugeng dan juga Bapak Lutfi. Alhamdulillah ini merupakan kesempatan yang berbahagia, kita bisa berdiskusi, mengkaji tentang dinamika sosial keagamaan di Nusantara, yang di sini tentunya lagi ramai diperbincangkan, yaitu bagaimana menyikapi instruksi PBNU yang secara soreh, secara gamblang menyebut PWI-LS, ya, PWI-LS. Saya mau disclaimer dulu ya, bahwa saya di sini kalau dari segi ideologi kultural tentunya saya juga bagian dari Nahdlatul Ulama ya, insider. Tapi dari sisi struktural saya tidak mewakili kedua-duanya, tapi saya ingin menyampaikan pandangan kritis ya, kalau sebagai NU ya otokritik lah. Bagaimana kita ini nanti akan menghadapi dunia yang sudah berubah ya, termasuk di Nusantara ini yang disebabkan oleh gonjang-ganjing persoalan nasab yang tidak selesai-selesai. Ini saya ingin tadi yang dibacakan terutama di poin keempat ya. Jadi di poin keempat instruksi PBNU itu yang secara terang bahwa warga NU agar tidak bergabung dengan organisasi atau institusi yang dibentuk untuk menjalankan permusuhan seperti PWI LS. Saya tertarik sekali untuk setidaknya agar bisa mengarah pada jalan keluar, yaitu dengan melakukan evaluasi kritik terhadap instruksi yang telah disampaikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai institusi keulamaan, karena NU itu adalah Nahdlatul Ulama. Jadi jantungnya itu adalah ulama itu sendiri sebagai warasatul anbiya. Ya, tentunya warasatul anbiya di sini adalah ya siapa lagi yang berjasa di Nusantara kecuali Wali Songo, ya. Itu yang tidak boleh dianggap sepele. Sehingga ketika ada instruksi itu dan kita mencermati baik-baik, itu kan ada upaya PBNU untuk menjadi muslih ya, islatu dzatil bain, ingin mencoba untuk tidak mendukung satu sama lain ya, karena larangannya itu di samping bergabung dengan PWI LS juga dilarang untuk bergabung dengan yang berseberangan dengan PWI LS. Walaupun yang ya mungkin dianggap agak sedikit miss ya, ketika ada kata-kata dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Ini yang ada hal yang ingin saya bahas di sini. Itu yang pertama, ada 4 poin. Ya, adalah takaluf ya. Keputusan yang di situ mengandung sikap yang takaluf, yang berlebih-lebihan. Ya, ketika menyebut PWLS sebagai sebutlah sebagai institusi yang selalu mengajak pada permusuhan, itu adalah dalam konteks ini adalah takaluf, berlebih-lebihan. Apalagi ya anggotanya juga orang-orang Nahdlatul Ulama. Anggotanya adalah
orang-orang yang memiliki basis kultural keagamaan, yang sama-sama mereka adalah ingin melanjutkan perjuangan Wali Songo menegakkan agama di Nusantara. Yang kedua, itu ada semacam takolub ya. Takolub itu dari kata kolbun. Hati itu kan disebut kolbun karena sifatnya berubah-berubah, berbolak-balik. Adanya seperti pertimbangan yang terbalik. Bagaimana pertimbangan yang terbalik itu? Dalam hal menimbang maslahah dan mudorot. Menimbang kebaikan, maslahahnya, dan menimbang bahayanya. Ya, kita sama-sama tahu dalam tradisi keilmuan Islam, terutama usul fikih itu, ya Sultan Ulama Izzuddin Ibni Abdissalam itu ya sangat menekankan sekali perlunya untuk menimbangkan maslahah dan mudorot. Ketika ada ajaran yang mengajak kita untuk menarik manfaat jalbul masolih, ya dengan ajaran yang mengajak kita untuk menghindari bahaya, darul mafasid, mana yang kita dahulukan? Apakah ada pertimbangan dari akar rumput ya, dari grassroots ya, bahwa betul-betul antara maslahah dan mudorot, ya kalau PWI itu masalahnya itu lebih besar daripada mudorotnya. Ya, dalam hal menghadapi ya arus pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, pemalsuan ya nasab, ya pemalsuan karomah, ya dan lain-lain. Yang itu kalau dibiarkan, itu jangka panjangnya itu akan sangat destruktif, akan merusak masa depan umat Islam di Indonesia. Ya memang ada resiko, ada gejolak, itu sebuah risiko, seperti di Mesir misalnya ketika pemerintah membubarkan Ikhwan Muslimin, ya, atau di Indonesia seperti ketika pemerintah membubarkan khilafah atau membubarkan FPI. Ya memang ada gejolak. Tapi itu akan dengan seiring waktu, ya, akan menjadi bagian dari edukasi masyarakat, bagian dari pencerahan untuk masyarakat. Jadi yang kemudian apakah benar-benar ini darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih? Apakah benar-benar berbasis pada agak putus-putus, Dokter Ribut. Ya, koneksi bermasalah Pak Sugeng. Ya. Dan menarik kemanfaatan. Agak putus-putus ya Pak Sugeng. Iya. Kemanfaatannya itu adalah ya kan perdamaian itu. Halo? Suaranya putus-putus. Apa? Ya. Suara saya baru kurang lebih 30 detik sebelum ini agak keputus-putus Dokter Ribut. Oh ya, baik. Sekarang udah lancar ini. Sekarang udah lancar ini. Oh baik. Jadi yang kedua tadi poin yang adanya takolub ya, adanya pertimbangan yang mungkin terbalik ya antara darul mafasid sama jalbul masolih. Nah, karena yang tadi disebutkan, oke lah berdamai itu baik. Tapi bukannya keadilan itu ya jauh lebih baik. Karena tanpa keadilan perdamaian itu nggak akan bertahan lama. Ya, akan menjadikan bangsa kita ini tercerabut dari akar sejarahnya, dari akar budayanya, yang nanti ya akan merugi sendiri. Itu jangka panjang. Oleh karena itu masalah yang diperjuangkan oleh PWLS ini terukur. Ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jabil masolih. Jadi mafsadah dari agenda yang struktural, masif, ya, hegemonik dari Pak Alawi itu memang harus dicegat, dihalau. Jangan sampai akumulasi kebohongan itu dianggap sesuatu yang benar. Jadi menjadi kebenaran persepsi. Jangan, kita harus berdasarkan pada kebenaran fakta, bukan kebenaran persepsi. Nah itu ya, jadi yang didahulukan ada darul mafasidnya, bukan jalbul masolih. Ya, memang perdamaian itu bagus, tetapi menegakkan keadilan itu lebih bagus, lebih baik. Ya, keadilan ya anak pesantren paham lah, adil itu kan lawannya zulmun. Al-adil kan berarti tidak zolim, zolim berarti tidak adil. Ya, jadi azulmu wa syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini kalangan pesantren, alumni pesantren pasti paham ini. Ya, jadi bukan masalah perdamaian saja, tetapi keadilan itu harus diperjuangkan. Oleh karena itu, ini perlu dipertimbangkan. Apakah instruksi PBNU itu betul-betul darul mafasid muqaddamun ala jabil masolih, ataukah justru sebaliknya muqallab? Ya, ini poin yang kedua, taqallub. Kemudian poin yang ketiga itu adanya takassur. Takassur itu ya kalau bahasa dalam instruksi itu kan adalah dalam rangka untuk menghindari tafarruq, ya. Menghindari perpecahan. Ya, sebenarnya PNU Nahdlatul Ulama yang memiliki usia yang sudah 1 abad lebih itu agak terputus, Dokter Ribut. Tidak stabil koneksinya. Ya, kita mengalami masalah koneksi ya teman-teman. PWI LS. Oke, ini udah jelas ya. Ya, baik. Ini udah jelas kembali ya. Udah jelas kembali sekarang. Ya. Jadi sama-sama. Ini yang poin ketiga itu sumbernya itu sama, adalah spirit Wali Songo. Yang mana Wali Songo itu otomatis mereka dalam berjuang itu kan memiliki sanad, memiliki genealogi keilmuan. Ya, kalau Nabi diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu Wali Songo itu udah menerapkan itu di Indonesia, sehingga masyarakat itu berbondong-bondong masuk Islam ya dengan tanpa paksaan. Ya, dengan 2 prinsip bitadarruj dengan dengan bertahap, dan juga adamul haraj, tidak menyakiti, tidak melukai. Jadi sama, spiritnya itu sama. Ya, jadi PWILS selama ini hanyalah ingin menyampaikan kajian ilmiah. Ya, kajian ilmiah. Ya, walaupun mohon maaf, mungkin Yai Imat misalnya dilaknat-laknat, tapi kan Yai Imat kan tidak pernah membalas untuk melaknat mereka, tidak. Karena itu bukan akhlak dari para pengikut baginda Rasulullah, para pengikut Wali Songo. Oke, itu yang ketiga. Jadi jangan sampai terpecah, karena porsinya itu memang agak berbeda. Kalau PBNU memang lebih ke normatif, ya. Artinya normatif itu ya kepentingan untuk kebangsaan, bahkan kepentingan untuk merawat jagat, membangun peradaban. Ya, seperti Gus saya kan beliau sangat semangat untuk menjalin kerjasama dengan Liga Muslim Dunia, menjalin kerjasama dengan organisasi kerjasama Islam, itu dalam rangka menjadi pelopor perdamaian dunia. Ini makro. Tapi yang kemudian apakah yang mikro ini betul-betul dipertimbangkan, dipikirkan secara matang? Karena yang mikro ini, yang kecil-kecil itu dari akar rumput masukannya. Yang korban-korban di masyarakat, yang mengamati langsung bagaimana kebohongan secara masif itu, ya, sampai makam pun dipalsukan, itu yang tahu yang di bawah, di akar rumput. Nah, dari basis nasab tadi,
itu banyak porsi yang dimiliki oleh PWI itu adalah porsinya adalah historis. Jadi mestinya yang normatif sama historis itu saling melengkapi. Ya syukur-syukur ya dari PBNU itu memperkuat kajian-kajian historis, ya entah itu penasapan, entah itu masalah sanad, riwayat, hadis, sunnah dan seterusnya untuk menghadapi perkembangan global. Kayak di Mekah itu, ya Liga Muslim Dunia udah memfasilitasi untuk mempertemukan mazhab-mazhab Islam, ya mengangkat tema binaul husuri bainal mazahib al-islamiyah. Membangun jembatan mazhab-mazhab Islam. Nah, bagaimana membangun jembatan antara NU sama PWI? Ya, itu kita nggak bisa menyepelekan perjuangan. Karena ya kalau orang-orang ikhlas itu kan mereka nggak dapat fasilitas dari pemerintah. Orang-orang PWI kan berjuang ya seadanya, walaupun disebut melarat pun ya tetap berjuang gitu. Tapi kan jangan sampai kita karena nggak disupport sama proyek-proyek besar, ya kita tidak berdakwah, tidak berjuang. Jadi dua sayap normatif dan historis itu harus ketemu biar peradaban Nusantara ini kuat, bukan saling menegasikan. Ya ini yang mungkin ya instruksi PBNU kan sepertinya ingin menegasikan PWI, tapi kan jangan saling menegasikan. Ya. Karena nggak mungkin lah semua itu masuk struktural PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, ranting kan nggak muat itu kantornya itu kalau semua masuk struktur itu. Tapi dalam masalah perjuangan tetap ini yang saya sebut dengan takasur, ingkasar, pecah kayak kaca itu susah nanti dibenahi kalau pecah itu. Oleh karena itu ini mumpung belum jauh, ya ini perlulah melakukan otokritik itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, nanti akan dilanjutkan diskusi ya. Itu yang saya sebut dengan tahajur. Jadi yang pertama itu takalluf, yang kedua itu takollub, yang ketiga itu takasur, yang keempat adalah tahajur. Dari kata hajar itu batu. Jadi membatu, memfosil. Ya, artinya apa? Artinya jangan sampai terjadi fosilisasi dalam tradisi keilmuan NU. Jadi menghindari dimensi keilmuan itu sesuatu yang sangat tidak layak lah bagi organisasi keulamaan itu. Ya, kan tidak mungkin dalam bisnis saja kita mengikuti digitalisasi, tapi dalam ilmu turos, ya termasuk dalam masalah riwayat, ya ini perlu diadakan basul masail khusus, masalah hadis, masalah sunnah, masalah nasab. Itu nggak ada masalah karena dunia keilmuan sudah berkembang. Sehingga tidak tahsilul hasil setiap kajian mengulang yang sudah dikaji. Itu kan daya inovasinya kurang. Ya kita perlu meningkatkan daya inovasi dengan cara apa? Kajian yang berbasis genealogis. Tidak hanya masalah sanad tapi juga masalah nasab. Jadi ini perlu dianggap sebagai tantangan bagi Nahdlatul Ulama. Kalau bagaimana dunia Arab perkembangan saat ini, perdebatan yang terbuka itu ya, ini kalau disampaikan secara fair-fairan, bahkan sekelas Al-Azhar pun itu kewalahan menghadapi debatnya orang-orang, mohon maaf, orang-orang Syiah gitu. Yang mereka itu mengkaji riwayatnya mereka, ya dari kalangan Syiah juga mengkaji riwayatnya kalangan Sunni, Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, ya Sunan Ad-Darimi, Muwatta, Musnad Asy-Syafi'i, ya Mustadrak Al-Hakim, itu mereka mengkaji dengan serius. Nah, kalau kita hanya normatif juz'i, hanya paradigma partikular, yaitu kajian-kajian fikih saja. Nah, ini nanti ke depan kita nggak tahu apakah umat Islam Nusantara ini akan menjadi pelopor dalam diskursus keilmuan. Ya nggak usah jauh-jauh. Ya nggak usah jauh-jauh. Seperti acara yang di Mekah itu di Saudi Arabia yang diadakan oleh Liga Muslim Dunia dan difasilitasi oleh Raja Salman. Itu kan temanya diangkat binaul jusur bainal mazahib al-islamiyah, membangun jembatan mazhab-mazhab Islam.
Ternyata siapa yang dipercaya sebagai tukang masak, sebagai perumus kajian itu siapa? Ya orang-orang Saudi. Saudi mazhabnya apa? Mazhabnya Wahabi. Ideologinya Wahabi. Terus bagaimana peran Indonesia? Apakah menghindari tantangan perkembangan dunia keilmuan? Nah, oleh karena itu, kalau disebut Basul Masail, masalah sudah ada, yaitu masalah nasab. Dan dampaknya, nasab itu bagaimana ontologinya, kemudian kajian keilmuan epistemologinya bagaimana, kemudian dampaknya bagi kehidupan sosial keagamaan itu bagaimana, aksiologinya. Nah ini kan banyak profesor-profesor Nahdlatul Ulama yang bisa diajak untuk membahas ini. Kenapa nggak dilakukan? Nah ini yang perlu ya, jangan sampai terjadi krisis literasi. Ya, jangan sampai yang dibahasakan oleh orang-orang BRIN itu matinya kepakaran. Itu perlu dihindari karena Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan ulama, bukan naumul ulama atau tidurnya para ulama. Ya, bangun-bangun sudah dibangkitkan oleh orang yang sebenarnya tidak ingin NU bangkit. Nah ini jangan sampai. Jadi bangkit dari akar sejarahnya sendiri, bangkit dari kekuatan khazanahnya sendiri. Nah itu khazanah kita kok itu. Ya kalau ada yang berjuang ya namanya kata Gus Dur kan semuanya itu berubah. Yang tidak berubah itu ya perubahan itu sendiri. Jadi watak perubahan itu nggak bisa dicegah. Apalagi sekarang setiap orang itu bisa punya panggung untuk berbicara, walaupun dia tidak pantas berbicara. Nah kalau sudah seperti ini, apakah tidak blunder? Instruksi PBN itu apakah tidak blunder? Jangan sampai justru yang dikecewakan adalah jutaan warga NU yang ada di Indonesia ini. Jadi ini yang saya pahami. Jadi 4 poin tadi dari adanya sesuatu yang mungkin berlebihan, takalluf, kemudian takoluf, bukan darul mafasid muqaddamun ala jalil masolih, tapi sebaliknya, ya sebaliknya adalah jalil masolih muqaddamun ala jalil mafasid. Ini kurang presisi dalam kajian usul itu. Kemudian takasur, ya adanya perpecahan yang justru itu sesama saudara itu kan nggak baik. Dua sayap kok saling berantem itu nggak baik. Maka dua sayap ini harus saling menguatkan sehingga bisa terbang untuk menjaga sejarah dan membangun masa depan. Menjaga sejarah dan membangun masa depan. Ya, Nietzsche itu kan mengkritik sejarah. Nabi Muhammad juga mengkritik sejarah untuk apa? Untuk membangun masa depan. Kalau sejarah tidak kita kritik, dipalsukan, dibiarkan, itu masalah. Jadi ini yang perlu kita cermati. Ya kalau memang merugikan langsung PBNU kayak Jatman itu langsung disikapi. Tapi bagaimana kalau merugikan warga NU? Apakah dilempar ke PWILS? Ketika sudah ditangani oleh PWLS, apakah PWLS dinegasikan? Itu kan juga kasihan. Ya, karena ini perjuangan itu ya seumur hidup sekali. Dan yang terakhir tadi tahajur. Kita menghindari jangan sampailah kajian keilmuan itu membeku, bahkan memfosil. Kita harus cairkan. Ya, secara sains maupun secara geologis kembali kepada akar sejarah. Ya ini sementara paparan dari saya. Ya, terima kasih. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ribut atas pemaparan panjangnya mengenai tanggapan beliau terhadap surat instruksi dari PBNU. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke yang terhormat Abbas Setu untuk menanggapi. Silakan Abbas Setu. Waduh, ada suara saya? Oh, jelas. Masuk. Bagus, suaranya bagus, Yai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya untuk mukadimah, saya ikut panjenengan saja. Kita langsung saja. Semoga pertama terima kasih pada Dr. Sugeng yang sudah mengajak Abah untuk ikut serta. Saya adalah termasuk pecinta Dr. Sugeng dan juga Dr. Ribut ya. Luar biasa.
adalah luar biasa, dan inilah yang harus kita butuhkan ya dalam menghadapi peradaban yang modern ini. Kita tidak bisa berhenti pada satu titik. Tetapi kalau menurut Abah ada dua hal yang barangkali sudah sering Abah sampaikan. Memang kalau kelihatannya di dalam diskursus nasab ini ada dua kelompok ulama yang tidak bisa dipaksakan. Yang pertama adalah yang mereka senantiasa berpegang kepada ulumuddin, ya, berpegang pada sendi-sendi fikih peradaban zaman dahulu pertengahan, ya, dengan yang mereka para ulama yang sudah sampai kepada ad-dirasah al-islamiyah, yang sudah mendapatkan pencerahan tadi semua, dan akan menjadi sebuah dilema kepada bangsa ini, bangsa Indonesia, ya, pada saat keilmuan sudah mati, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Ribut barusan. Saya luar biasa kalau menurut saya. Kita ke depannya adalah membutuhkan, barangkali sebelum Abah menanggapi tentang surat yang dikeluarkan oleh PBNU ini, adalah kembali, ya, PBNU yang sekarang, walaupun saya sedikit mengerti tentang Gus Yahya, sebetulnya beliau cukup modern, pandangannya cukup moderat. Tetapi barangkali karena ada ewuh pakewuh, barangkali akhirnya tidak mau karena harus berhadapan dengan atasannya yang memang belum sejalan, gitu kan tadi. Tetapi yang menjadi persoalan barangkali dari diskusi ini, Pak, luar biasa ini gagasannya dan diskusinya, adalah memang kita harus berpikir adalah bagaimana kita adalah menghadapi Gen Z yang mana sekarang ini adalah berkembangnya adalah pembuktian ilmiah tadi semua. Sementara pintu ilmiah seolah-olah adalah ditutup sama sekali. Ini adalah sebetulnya gambaran dari cerminan surat yang keluar daripada PBNU itu. Penggambaran merupakan pengkebirian, ya, daripada nalar-nalar ulama-ulama yang sudah ada pada dirasah al-islamiyah, yang sudah memiliki pencerahan dalam berbicara, sudah memiliki hipotesa, dan senantiasa mengaitkan segala sesuatu kepada segala peradaban, ya, tadi semua. Sehingga sekarang sadar nggak sadar kita sudah kehilangan peradaban itu sendiri. Kalau seandainya ini kita dibiarkan, Dr. Ribut, barangkali Abah sangat setuju dengan panjenengan, dan Abah sering dengarkan pemaparan panjenengan dari berbagai podcast, dan memang harusnya ke depan kayak Dr. Sugeng, dan kemudian kedepannya kita tidak bisa lagi berada, atau barangkali kalaupun hari ini barangkali sesepuh-sesepuh kita di PBNU belum sepakat tentang ad-dirasah al-islamiyah. Kita ini hidup ini madrasah dari semua, ada proses pembelajaran, dan akal kita pun semakin berkembang. Kalau dulu zaman Nabi Sulaiman bicara pada saat alat bicara menggunakan telepati. Tapi hari ini dengan ilmiah sudah didohirkan, kita bisa bicara video call. Semua manusia sudah bisa melaksanakan video call. Dan masih banyak hal-hal yang lain tentang genetika. Barangkali orang-orang Islam sekarang ini belum terbiasa. Kalau Abah sering di Eropa, di Belanda, ya di mana dengan teman-teman, bahwa tentang kebetulan Abah itu alumni dari IPB, ya. Kita ada alumni ya, teman-teman yang di Australia membuat genetika pembiakan sapi dengan metodologi rekayasa genetika tadi semua. Ini kan hal yang sangat ilmiah sesungguhnya, dan akan banyak hal nanti ke depan pengersa semua, ya, kalau seandainya kita berhenti pada satu titik dan kita tidak mau berubah, akal kita tidak mau berubah. Padahal Allah sudah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pada dasarnya kita kenapa di dalam Al-Qur'an setiap Allah memaparkan segala sesuatu selalu diakhiri dengan afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Maka disinilah Abbas juga melihat hari ini, ya, bahwa sesungguhnya Indonesia, ya, terutama para pemikir-pemikir Islam Indonesia sudah kehilangan landasan yang sebenarnya. Pada saat bangsa-bangsa lain justru sekarang sudah menemukan, bahkan
semuanya kalau Abah perhatikan dari Al-Quran. Pada saat mereka sudah bicara tentang misalnya adalah rekayasa genetika tentang ikan tadi semua. Pada saat Allah berfirman, Allah menurunkan hujan. Dari hujan kemudian Allah menghidupkan segala perkara yang hidup. Kemudian adalah mereka yang meneliti nas, bukan hanya nas tapi mafhum nas, sehingga bahkan sampai kepada makosid daripada itu, sehingga mereka malah menemukan bagaimana membuat dam, pengairan, perikanan, dan lain sebagainya. Ini kedepannya NU akan berhadapan PBNU dengan hal-hal yang demikian. Karena pada saat di sisi lain kita membutuhkan adalah pertumbuhan, apalagi kita menuju Indonesia emas. Tapi kalau landasan berpikir kita masih sangat tradisional dan kita mematikan akal, maka inilah yang menurut saya pribadi yang mungkin adalah, kalau dibandingkan dengan Dr. Ribut, saya bukan siapa-siapa dengan Dr. Sugeng gitu kan. Tapi barangkali kita saling berembuk lah, Nah inilah juga Dr. Ribut yang Abah khawatirkan sebagai orang tua dari dulu. Karena Abah orang tua tapi sedikit gaul gitu kan tadi. Karena teman-teman dari Jerman Timur, Jerman Barat, Spanyol, karena Abah selalu keliling setahun sekali itu keliling Eropa. Nah inilah yang Abah sedihkan tentang Nusantara. Bahkan dari satu hal saja, mereka dari Al-Quran sudah berhasil adalah meningkatkan nilai pertanian, peternakan, perikanan. Ya, contoh lagi adalah pada saat Allah berbicara tentang surat An-Nur menutup aurat. Apa yang kita bicarakan selalu tentang haram, halal, baik dan buruk menutup aurat misalnya contohnya. Tetapi mereka sudah lain, membuat mesin pintar. Akhirnya membuat pertumbuhan kapas yang terbaik dengan waktu yang tercepat. Dari itulah membuat mesin pemintal menjadi kain, kain menjadi baju, baju akhirnya menutup aurat. Ini walaupun mungkin tidak linear demikian, tapi Abah melihat bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan dunia barat pelan tapi pasti adalah sedang membuktikan Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Bahkan dalam satu ayat surat Al-Hijr, Abah melihat ini mungkin barangkali sebelum kita menanggapi, karena ini masalah kolot dan modern kan masalahnya, gitu kan tadi semua. Kalau kita berpikir yang senantiasa berhenti, sementara Islam itu untuk orang yang berakal. Dan sekarang yang Abah khawatirkan di dalam kaidah, semua ulama itu ngerti dalam kaidah mantek gitu kan tadi. Tetapi Dr. Ribut sekarang, Dr. Sugeng, Pak Lutfi semua, sekarang ini saya melihat macam justru mereka itu memaksakan dalil kepada akal. Padahal dalil di akhir zaman semacam ini bukan kita tidak percaya, kita harus percaya dalil daripada hujah. Nah itulah haji. Haji itu adalah orang yang sudah punya hujah gitu kan sesungguhnya. Gitu kan tadi. Nah ini. Nah inilah yang dikhawatirkan gitu. Pada saat manusia dipaksakan dengan dalil, tetapi dalil itu tidak mau diverifikasi dengan selalu ya sudah husnudon, segalanya adalah sudah aja ngikutin saja. Ini dunia tidak akan diam sesungguhnya. Abah adalah pernah membuat sebuah buku penelitian bagaimana berkembangnya dunia teleportasi dan telekomunikasi. Dari mulai telepatinya zaman Nabi Sulaiman, kemudian pindah ke semapur, pindahlah kepada Morse, pindahlah kepada dulu itu adalah telegram, pindahlah merasakan itu semua. Abah merasakan dari mulai telegram, pindah ke pager, pindah kepada mulai handphone, dan dari handphone pun kemudian akan terus satu demi satu hilang di bumi ini. Dulu adalah misalnya contoh semua di Indonesia ini adalah ada tempat di mana kita bisa membuat foto, misalnya Fuji Film, Ricoh dan lain sebagainya. Tapi bertumbuhnya pengetahuan, berkembangnya ilmu pengetahuan, munculnya Android, maka hilanglah satu persatu. Nah inilah yang Abah khawatirkan adalah apa yang sudah diyakini oleh orang tua kita, misalnya contoh tentang nasab dan lain sebagainya. Dan mereka berpegang kepada syuhroh wal istifadoh yang tidak pernah syuhroh gitu kan tadi semua. Padahal yang apalagi berkaitan dengan ilmu apapun sesungguhnya akan terus terjadi, betul kata Dr. Ribut, yang tidak ada yang pasti itulah perubahan. Perubahan itulah suatu kepastian yang tidak bisa berhenti. Karena itulah cara Allah mengajarkan kepada makhluknya, akalnya adalah terus berkembang. Sebagaimana pada surat-surat Al-Hijr, Allah berbicara tentang revolusi mental, dan revolusi adalah juga fisik.
Pada saat Allah faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Di situ kalau Abah membaca tafsirnya adalah ada dua revolusi. Yang pertama revolusi fisik. Manusia sebelumnya adalah bungkuk sebetulnya. Allah mengatakan banyak kalimat-kalimat adalah. Kemudian kata Allah adalah sawu luruskan, sawaituhu diluruskan, ditegakkan sebetulnya. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maaf barangkali kalau Abah agak sedikit keluar tadi semua, tapi barangkali bisa diluruskan oleh Dr. Ribut tadi semua. Cuma Abah bisa menafsirkan, di ayat itu Allah sesungguhnya sedang berbicara tentang manusia purba dan manusia modern. Yang nafakhtu fihi min ruhi itu di situ adalah sesungguhnya adalah revolusi mental. Bagaimana manusia itu adalah sekarang berjalan kepada Tuhannya, karena isi alam ini adalah al-alamu mir'atu al-haq, kata Ibnu Arabi. Alam ini adalah cerminan Allah al-haq. Maka disebut alam, alamat. Allah, alam, alamat. Maka segalanya yang disebut ulama. Bukan lagi mereka yang bisa baca kitab. Bukan lagi mereka yang baca kitab gundul. Karena dari awal pun yang disebut ulama itu ada. Maka adalah mereka yang mengerti, adalah yang alim. Dan hanya tidak cukup hanya sebatas alimah. Harus alimah, ya'lamu, ilman, pema'laman, bahwa alimun, wadaka. Maklum. Kalau sudah maklum, berarti maklum itu harus melewati sebuah metodologi uji coba, penelitian. Tidak bisa, katanya. Apalagi di zaman semacam ini adalah dibutuhkan sebuah terobosan di dalam ilmu pengetahuan Islam yang sesungguhnya yang sekarang ini Islam sejak kita Abbasiyah kita hancur, kemudian kitab-kitab yang kita dimiliki oleh ulama dulu, misalnya Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Syekh Al-Jabar, Syekh Al-Botani. Ulama-ulama kita yang dahulu, sesungguhnya ulama yang sengaja ilmunya sampai hari ini masih bisa digunakan. Ilmu falak masih bisa digunakan. Al-Jabar masih digunakan. Kemudian, tetapi sekarang seolah-olah setelah kita ada kehancuran Abbasiyah itu, maka disitulah sesungguhnya kitab-kitab kita adalah dihancurkan sampai di sungai-sungai itu adalah dibuanglah. Nah, hari ini sesungguhnya ilmu itu digunakan kalau Abah lihat oleh Korea, oleh Jepang, oleh Eropa, tadi semua. Walaupun mereka tidak pengakuan kepada Islam, tetapi kalau Abah lihat pola hidupnya sangat Islami. Saya bisa jamin Dr. Sugeng, Dr. Ribut, juga Pak Lutfi, Abah pernah keliling bagaimana mereka menjaga alamnya, karena mereka itu sudah mengerti. Dan ini juga yang Abah pernah nanya pada Abah nyebutkan nama Pak KDM. Saya bilang, Pak KDM, apa yang Anda lakukan dengan menyeliputi baju itu, pohon itu? Dia nanya balik, atau menurut Abah, adakah di dunia ini yang bukan Allah? Nah ini berarti pandangannya sudah pandangan yang dalam. Sudah memandang alam ini adalah merupakan cerminan perwujudan Allah Al-Haq. Nah inilah yang sesungguhnya Islam kehilangan sisi ini. Cukup ilmu itu dari alimah. Yang penting tahu. Tahu itu belum tentu faham. Paham itu belum tentu mafhum. Karena orang mafhum itu akan menguasai dengan segalanya dengan teliti dan jeli. Karena dengan hasil ilmiah. Bukan katanya. Tapi sekarang kebanyakan ulama kita ini sudah hanya berpegang kepada ulama-ulama ulumuddin. Adalah mereka-mereka yang bersandar kepada para fuqaha abad pertengahan. Yang dibicarakan bukan tentang manfaat. Nah ini yang dikhawatirkan. Sementara ke depan tantangan umat ini tentang manfaat. Umat membutuhkan manfaat. Jadi bukan berarti bagaimana hak Islam itu bermanfaat buat dirinya. Islamlah yang menolong diri. Sementara hari ini manusia sudah berlaku, dia membela Islam, membela Allah. Harusnya Allah dan Islam yang membela dirinya. Nah inilah akibat adalah pemahaman yang hanya satu sisi. Pengetahuan yang tidak diadakan sebuah penelitian, riset. Maka kata Abah, kedepannya buat Indonesia dibutuhkan adalah ulama-ulama yang betul-betul memiliki pencerahan. Tadi semua adalah nalarnya yang luar. Logika manteknya digunakan. Dan memahami ilmu alam. Maka itulah kenapa alam disebut juga. Orang yang menguasai ilmu alam disebut alim. Orangnya disebut ulama. Tadi semua. Ya. Dan akan ada amal. Amal itu terjadi karena mereka adalah ulama. Ulama itu yang alim. Alim itu yang mengerti alam. Tadi semua. Nah inilah maka kalau seandainya yang dikaitannya dengan sekarang surat dari PBNU adalah ini penggambaran sebetulnya adalah kembali PBNU itu adalah
berbenturan dari Abah ngerti beberapa orang yang didapat, Abah kenal beberapa orang di PBNU yang menurut Abah pemahamannya cukup cerdas. Tetapi kemudian sekarang kelihatannya adalah malah justru adalah yang tidak cerdas, yang berpikir kolot, dan dia ingin bertahan entah sampai tahun berapa, begitu kan tadi semua. Yang dikhawatirkan sampai tahun berapa mereka mau bertahan semacam ini. Dunia sementara terus berkembang. Sebentar lagi Pak, handphone itu tidak lagi menggunakan begini. Nanti handphone itu Abah udah lihat. Handphone itu sudah ada pakai cincin. Handphone, kamera, semua. Bahkan sudah ada di Korea, di sini. Diciptakan handphone yang sebetulnya mereka bisa nanti ke depan itu. Sementara ulama kita gini aja lihat keajaiban-keajaiban. Dan mereka masih terjebak di dalam pola pikir kolot yang dulu. Tadi semua. Maka inilah tugas kita, kerja kita ke depan ini. Bagaimana melahirkan satu tim yang luar biasa dari PBNU. Yang memiliki dirasa al-Islamiyah. Orang-orang yang memiliki latar pengetahuan yang baik. Yang memahami kayak Profesor Agil Sirot, Profesor Mustamar. Kiai Mustamar. Itu luar biasa. Itulah barangkali yang dari Abah, Pak. Sementara Abah hanya melihatnya. Maaf barangkali tidak sejalan, tidak sinkron, tidak menjawab semua persoalan. Tapi kalau menurut Abah membahas apa yang mereka itu tadi semua, ini adalah sebuah muskil hal yang demikian itu dilakukan gitu kan tadi. Apakah mereka tidak pernah menyaksikan, tidak pernah melihat, apakah tidak pernah melihat video, atau mereka budak tidak mau mendengar, itu Abah nggak ngerti tadi semua. Ya. Itu saja barangkali sementara dari Abah, barangkali nanti kita kalau seandainya berbelok dari judul silakan diluruskan saja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abah Setu atas pemaparannya. Sekarang kita berangkat ke Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng Sugiarto untuk memberikan tanggapannya. Suara saya jelas ya. Semoga yang di YouTube bisa mendengar suara saya dengan jelas. Sepertinya harus nambah volume, kurang keras kayaknya di sana. Kalau di saya jelas sih, Pak. Ya udah, Pak Sugeng. jelas. Oke. Nah begini, saya langsung aja poin to poin karena waktunya nggak banyak kan, tadi udah cukup lama. Saya langsung menanggapi poin pertama. Nah gini, apa maksudnya NU itu dengan kita sebagai landasan berpikir gitu ya? Kalau Nahdlatul Ulama namanya aja kebangkitan ilmuwan, ya harusnya landasan berpikirnya itu ilmiah. Ilmiah itu kan kerja sistematis mencari kebenaran, mendekati kebenaran, dan harus berani itu. Kemudian nomor 2, hendaknya perbedaan yang terjadi dapat disikapi dengan bijaksana. Ngomongnya itu harusnya sebelum polemik nasab ini. Telat kalau ngomong sekarang. Kita sudah dicaci maki segala macam itu. Kemudian nomor 3, setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga dan menegakkan hak dan martabat segenap warga tanpa kecuali. Itu juga telat. Di Banyuwangi itu sudah ada yang dibunuh oleh Habib. Seperti itu kemana NU melindungi Nahdien? Sekarang tuh fasenya fase kuratif gitu ya. Fase kuratif. Seperti orang-orang PBNU sekarang kemana waktu Rizik Syihab menghina Gus Dur? Nggak ada kan? Kenapa baru ngomong sekarang? Kemudian setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan dan mendamaikan pertentangan. Itu solusinya harus bersikap adil. Seperti Dr. Ribut tadi. Perdamaian itu terjadi kalau ada keadilan. Kalau nggak ada keadilan, ya orang saling bertahan, menyerang balik gitu. Di sini NU, PBNU terutama gagal sebagai wasit. Dulu kan saya sudah bilang ke Roy Saam, nggak perlu percaya saya, tapi juga jangan percaya sama Robito. Buatlah tim pencari fakta untuk mencari kebenarannya. Itu sikap ilmiah. Dicari faktanya, baru diputuskan. Setelah diputuskan, baru kita damai lagi.
Tapi setelah 3 tahun PBNU diam saja. Itu kewajiban mencegah perpecahan dan mendamaikan pertentangan itu bersikap adil gitu loh. Tapi sementara ini kan diem aja. Kiai-kiai pribumi dihina, diem aja. Budaya cagar budaya diubah, diam aja. Kita nggak pernah mendengar tuh PBNU bersikap bagaimana nisannya Sunan Ampel berganti daripada aslinya, padahal itu merusak undang-undang merusak undang-undang cagar budaya. Nggak ada suaranya sampai sekarang. Sunan Muria juga Pak Sugeng. Nah makanya itu. Jadi apa yang dikatakan PBNU itu telat semua. Sekarang itu fasenya kuratif. Bagaimana mencegah lebih buruk dan berdamai kembali. Satu-satunya jalan yuk Basul Masail. Berani nggak? Dulu tuh udah tahun berapa ya? Hampir jadi itu. Disabotase oleh beberapa pengurus NU itu. Kemudian hendaknya setiap fungsionaris pengurus istiqomah dengan dalam disiplin organisasi dengan baiat jamiah. Menurut saya baiat dengan ilmu itu tinggi, derajatnya tinggi ilmu. Baiat tuh nggak boleh melanggar ilmu. Wong ilmu itu mencari kebenaran, lo baiat salah ya dikoreksi. Itu menurut saya lo ya. Kecuali kalau sumpah terhadap negara, lain cerita. Terus apa ya? Saya rasa itu aja. Silakan langsung berdiskusi daripada nanti berpanjang lebar gitu. Monggo Mas Lutfi. Baik, ini kalau pertanyaan dari pembaca sih belum banyak ini Pak Sugeng. Cuman memang kebetulan kan seharusnya malam ini itu kita tuh kehadiran salah satu sekjen PWILS. Cuman karena kebetulan beliau ada tugas mengajar sebagai dosen. Jadi beliau tidak bisa hadir. Cuman beberapa poin yang saya tangkap dari perbincangan dengan beliau adalah bahwa PWILS itu sebetulnya adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mengatasi hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh banom-banom NU. Misalkan pemalsuan makam, terus pemutarbalikan sejarah, termasuk klaim nasab-nasab palsu. Ketika hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh banom-banom NU, disitulah PWILS itu sebetulnya muncul. Dan PWILS sendiri itu muncul juga dikarenakan tidak ada reaksi dari banom-banom NU, tidak ada reaksi dari PBNU terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Pemalsuan makam PBNU tidak bergerak. Pembelokan sejarah PBNU tidak bergerak. Lalu terhadap Pak Lutfi. Lalu terhadap masalah nasab juga tidak bergerak. Terus terhadap kisah-kisah hurufat juga tidak bergerak. Cuman kalau dari poin kedua ini, poin kedua atau poin ketiga lah ini tadilah. Memang agak menyinggung masalah hurufat sepertinya sedikit disinggung di sini di poin ke berapa ini? 2 atau 3 ini. Poin ketiga ini. Tapi tidak menyebut organisasi. Dan langsung digeneralisasi kesalahan seseorang tidak boleh dijadikan dasar untuk mengobarkan pertentangan dan permusuhan antar kelompok. Cuman di poin keempat, PBNU ini langsung menyebut nama organisasi. Ya kalau menurut saya pribadi sebetulnya kurang etis ya, istilahnya belum ada dialog antara PWILS dengan PBNU. Tapi kok PBNU bisa menyimpulkan bahwa PWILS ini dibentuk untuk menjalankan permusuhan gini dulu. Kalau saya bilang sih ya paling tidak ada tabayun atau diskusi terlebih dahulu lah sebelum berani mengeluarkan statement seperti itu. Terus ya dari perbincangan saya kurang lebih di sekitar itu. Jadi sebetulnya PWILS ini adalah reaksi karena PBNU tidak bereaksi terhadap beberapa hal yang dianggap penting oleh akar rumput. Nah, seharusnya menurut saya ketika akar rumput sedemikian banyaknya bergabung ke PWILS di Jawa Barat itu sudah hampir 70% Jawa Barat sudah ada PWILS, Jawa Timur juga 70%, Jawa
Tengah 80% lebih malahan itu sudah ada PWILS. Saya kebetulan ketua Jabar, Pak Lutfi. Iya, pas itu. Ketika banyak akar rumput yang bergabung dalam PWILS, harusnya kan dipikir apakah akar rumput ini memang menghendaki perubahan, memang menghendaki solusi gitu kan. Bukan berarti solusinya malah dikerdilkan terlebih dahulu. Itu hasil perbincangan saya dengan Gus Ridwan. Mungkin apa saya itu pasti kenal lah. Sekjen PWILS Jawa Timur Gus Muhammad Ridwan itu. Tahu. Ya dari saya seperti itu Pak Sugeng. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Sebelumnya saya sebelum dianu ke ke Dr. Ribut dulu. Dari poin 1, 2, 3, 4, 5 itu saya rasa mendasarnya itu kayaknya ya kalau dari sisi PBNU itu menurut saya definisi ilmu yang mereka pakai itu kok kayaknya nggak up to date tuh Dr. Ribut. Jadi ilmu di PBNU definisi arkaik, sekedar pengetahuan, bukan kerja sistematis mendekati atau mencari kebenaran nih. Jadi kalau seperti poin kedua, serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Kalau sudah ngomong begini, mereka itu harusnya basul masail. Namanya ilmu itu kerja sistematik mencari atau mendekati kebenaran. Jadi bahasa surat instruksi ini bukan instruksi, ini bahasanya bahasa nyinyir ini. Nggak tegas gitu loh. Kalau sudah berani ngomong nomor 2, ya sudah kita basul masail. Literaturnya komprehensif. Kalau masalah nasab itu itu kan fenomena historis dan fenomena biologis. Nah sekarang kayaknya yang Ubaidillah aja dijadikan artikel Wikipedia aja nggak memenuhi syarat. Ya udah kita bahas, kita cepat selesaikan, kita damai lagi. Harusnya kan seperti itu. Makanya definisi ilmu di PBN itu definisi yang sudah fosil itu, definisi ilmu abad-abad pertengahan, zaman ya lebih tepatnya zaman Ottoman ya. Saya rasa kalau ilmu yang sekarang modern itu masih sama di kepalanya Ibnu Sina, sama di kepalanya Hasan Al-Haytham, di kepalanya Al-Khwarizmi. Mereka kan kerjanya sistematis dalam mencari kebenaran. Kalau ilmu di PBNU itu sekedar arkaik, pengetahuan atau skill aja, training skill gitu loh. Bukan sesuatu yang berkembang terus-menerus itu untuk mencari kebenaran. Monggo Dr. Ribut. Suaranya masih di mute. Suaranya masih di mute Dr. Ribut. Baik. Jadi kalau di tradisi NU ya, jadi memang kajian itu sudah ada upaya untuk dibuka dalam arti secara metodologis ya, secara epistemologis, yaitu kajian-kajian yang tidak lagi menggunakan pendekatan qauli, pendekatan tekstual, qaul ulama, tetapi menggunakan pendekatan manhaji. Tapi itu pun ada hierarkinya. Ketika yang qauli itu tidak ditemukan, baru kemudian menggunakan yang metodologis ya, menggunakan yang manhaji. Nah, tapi dengan dengan adanya fenomena yang secara tidak cukup dengan qauli tapi harus manhaji. Nah, ini yang tidak diterapkan sebenarnya. Ya mungkin karena berbagai faktor ya tidak diterapkan. Karena dulu termasuk Profesor Husain Aqil Al-Munawwar juga ikut merumuskan masalah manhaji itu, dan juga beberapa kiai yang akademisi yang merumuskan itu. Nah, tapi ketika PBNU mengangkat nomenklatur ya atau platform fikih peradaban itu menjadi menjadi arah yang tidak sesuai dengan semangat manhaji itu. Ya, fikih itu kan partikular. Peradaban itu kan universal. Ya, yang menyangkut masalah ilmu, menyangkut masalah ekonomi, menyangkut masalah keadilan itu peradaban. Ya, sekarang kita
Suaranya keputus sepertinya. Agak terputus, Dokter Ribut. Tekanan dunia saat ini, ya. Jadi, ya kita kan dalam, halo, ini sudah jelas ya? Sudah. Ya ini, ya dalam diskursus ekonomi sekarang kan sudah memasuki era ambisi ya. Era ambisi itu udah bukan lagi kapitalisme, sosialisme, ya. Semua itu sektor itu berambisi untuk mengalahkan, mendowngrade pihak lain. Hilang lagi suaranya. Lah, di era keilmuan juga demikian. Informasi, ya era liberalisasi informasi ya, kebebasan sumber sekarang ini yang mestinya memicu ya dari kalangan PBNU untuk mencoba bagaimana praktek manhaji itu bisa optimal, ya. Makanya kalau dikembalikan kan al-ilmu ma'rifatul haqqi bidalilihi, itu paling mudahnya gitu. Jadi ilmu kan mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Jadi apa yang menjadi dalil dari kebenaran itu? Ya, kan dalam kajian akademik ya semua orang tahu mana itu kebenaran yang spekulatif, kajian filsafat, mana kebenaran relatif, kajian sains, mana kebenaran absolut, kajian agama. Ya, semua itu bisa didudukkan dalam porsinya. Lah Basul Masail itu kan kalau merujuk kepada basis tasawur ya, konsepsi. Lah ini kan sebenarnya mengarah kepada basis ontologi. Persoalannya, apakah tradisi kajian di kalangan NU itu sudah memberanikan diri untuk mengintegrasikan dengan pendekatan-pendekatan pendekatan ilmu modern. Ya, sebenarnya nggak disebut modern lah, ilmu salaf, tapi kalau pola pikirnya seperti Ibnu Sina, Al-Farabi itu pasti konsisten dan koheren. Terputus, Dokter Ribut. Jadi ini ya yang perlu dievaluasi secara organisasi. Telat delay. Agak terputus, Dokter Ribut. Ya maklum jauh kan, Sudan kan. Ya. Ya, beliau Sudan ya. Ya. Beliau di Sudan ini, Pak. Ya. Oke, sudah masuk ya. Ya, ini saya ringkas karena kendala sinyal ini ya. Jadi secara organisasi memang ya beliau-beliau di PBNU itu ingin mengharapkan koheren ya, satu komando lah dalam dalam persoalan kepemimpinan organisasi itu koheren. Tapi bagaimana dalam masalah keilmuan? Lah, apakah bisa merekonstruksi wadah baru atau bukan wadah baru? Ya, sebutlah semacam fokus baru itu Basul Masail misalnya persoalan sains misalnya. Loh, kita kan nggak kalah dengan Iran yang sudah masalah nuklir dan sebagainya itu. Kajian sains filsafat itu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kajian-kajian hukum. Ya, jadi hukum taklifi, dimensi ilahiyah dan dimensi kemanusiaan itu betul-betul dipertemukan. Ya, itu dalam kajian-kajian Islam di negara di Iran, mungkin di Irak juga, dan juga di Bahrain, di Kuwait. Nah, ini yang saya harap adanya otokritik, yaitu koheren dan konsisten dalam masalah dinamika keilmuan, bukan hanya masalah organisasi. Ya, bukan masalah organisasi. Kemudian setelah itu menganggap bahwa polemik masalah nasab ini dan juga keberadaan PWI LS itu adalah hikmah
yang diturunkan oleh Allah. Ya, jadi kita ngambil sisi positifnya. Ya, yang diturunkan oleh Allah agar kita umat Islam di Nusantara ini ya biar bisa tadi apa? Bisa katakanlah mengamalkan ilmunya Al-Ghazali dalam masalah kebenaran. Ya, itu kalau Al-Ghazali itu kan menerapkan namanya asyak al-manhaji. Ya. Imam Al-Ghazali itu menerapkan namanya asyak al-manhaji, yaitu keraguan metodologis. Bukan asyak al-mutlak, bukan. Karena kita sebagai umat beragama. Tapi setidaknya bisa diterapkan keraguan metodologis itu. Kalau memang ragu, kenapa tidak dikaji secara metodologis sehingga sampai kepada kebenaran yang memuaskan? Ya, lah ini perlu mengamalkan pendekatan ulama abad pertengahan, bukan sekedar mengambil produk pemikiran mereka, tapi bagaimana mengambil cara berpikir mereka. Nah, ini Pak Lutfi ya. Jadi ini saya persoalan masalah kajian itu harus memang kita jangan sampai Nahdlatul Ulama itu yang katakanlah secara usia dalam diskursus keilmuan lebih tua daripada kampus-kampus Islam di Nusantara atau bahkan ya di negara-negara lain, ya haruslah diskursus keilmuan ini juga berkembang, ya juga berkembang, tidak rigid dan tidak spiritualis pada turos, tetapi menyikapi turos secara kritis dan metodologis. Nah itu dari saya Pak Lutfi. Mungkin akan ditanggapi oleh Abah Seto atau Dr. Sugeng. Ya. Terima kasih Pak Dr. Huda, Pak Dr. Ibut. Pak Sugeng, Abah Seto ada yang mau ditanggapi lagi? Monggo Abah. Ya, barangkali sebenarnya Abah sebagai pengurus daripada PWGI LS, ya. Apalagi Abah kenal orang-orang yang luar biasa di PWLS. Rasa-rasanya dengan menyebutkan seolah-olah PWLS adalah sebuah organisasi terlarang, ya. Padahal betul kata Dr. Ribut, ini anugerah dari Allah. Harusnya adalah, walaupun adalah PWLS bukan banom daripada PBNU, kalau seandainya PBNU itu adalah sedikit terbuka saja dan mau sedikit saja membuka pintu adalah untuk ada basul masail, sebetulnya persoalan ini sudah selesai dari awal. Maka sebenarnya apa yang dikatakan Dr. Sugeng yang berkaitan dengan segala apa yang dilakukan, sebenarnya Abah sudah hampir malas membahasnya sekarang, karena kita sudah Abah kritisi adalah Romo Mitahul Ahyar, Gus Yahya, semua ini kelihatannya memang. Tetapi begitu Abah sudah masuk di struktur, sekarang sudah tidak berani lagi. Inilah kadang-kadang budaya di NU. Budaya di NU itu adalah kadang-kadang pada saat kita sudah ada pada struktur, ada budaya ewuh pakewuh. Inilah memang terkadang budaya yang baik, tetapi sebenarnya harusnya adalah juga boleh saja anak itu adalah menegur ayahnya tadi semua. Karena contoh itu sudah pernah terjadi dalam Al-Quran. Dalam surat Luqman begitu indah Allah menjelaskan. Kita boleh menolak ibu kita, bapak kita. Selama barangkali bukan berarti mereka adalah tidak baik, ya. Apalagi Abah ini sebagai korban, ya. Dan Abah itu nyata. Makanya Abah juga ingin mengkritisi BIRIN, Badan Riset, yang sementara ini adalah hampir tiada kerjanya juga. Ini kelihatannya merupakan simbiosis entah parasitisme, ya, yang masing-masing sudah punya peran masing-masing, yang kadang-kadang memang membuat lelah gitu kan. Bayangkan ada saya udah hampir 12-20 tahun adalah menjadikan sapi perahan daripada Pak Alwi, dan sudah kita podcastkan dengan Bang Haji Roma dan dengan ini, bahwa sesungguhnya bahwa persoalan nasab ini bukan lagi menjaga tradisi lama yang baik dan kemudian adalah mengambil hal baru yang lebih baik, karena sekarang ini banyak hal baru yang lebih buruk yang sesungguhnya, dan ada hal baru yang ditawarkan adalah PWI yang lebih baik
bahkan tidak mau didengar tadi semua. Tetapi inilah yang barangkali yang kalau membicarakan tentang PBNU memang kalau Abah sendiri sekarang sudah bersabar dalam arti ya tunggu saja sampai habis masanya. Tetapi sing penting ke depannya ini adalah kita harus pikirkan karena peradaban ini sudah mulai terbuka ini ke depan. Maka tidak bisa lagi kita ini adalah hanya husnudon dalam segala perkara. Maka ketika Islam Nusantara akan ketinggalan. Bahkan salah satu lokomotifnya harusnya adalah dari PBNU. Maka nanti lembaga Basul Masail itu harus betul-betul dihidupkan. Baik di tingkat PB maupun di tingkat PW, di tingkat PC. Bahwa semua persoalan-persoalan itu harus didiskusikan. Kenapa? Karena sekarang bahwa agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad ini sudah mendekati hampir 1.500 tahun. Tidak semua khobar adalah benar. Tidak semua tulisan adalah juga benar. Maka itulah kita perlu Basul Masail. Adalah duduk bersama, kemudian kita adalah mencari kebenaran yang hakiki, kemudian bukan untuk saling menjatuhkan. Kan ini indah sebenarnya. Dan akan dengan inilah, kata Ali bin Abi Thalib, ilmu akan hidup dengan muzakarah. Dan Basul Masail adalah sebuah sarana yang sebetulnya sudah disiapkan untuk itu. Tapi kelihatannya dari sejak mulai diskursus nasab ini, bahkan lembaga Basul Masail tidak ada yang berbicara semuanya. Nah ini kan lucu tadi semua. Sama saja dengan badan riset. Badan riset juga tidak ada yang mau bicara tentang masalah ini. Padahal kurang apa korbannya. Bukan lagi menjaga peradaban, menjaga tradisi lama yang baik. Tapi sesungguhnya tradisi lama itu sudah sekarang ini najis mustakmal. Nah inilah yang harusnya kita kritisi ulang. Dan kita tidak boleh diam untuk hal ini. Barangkali itu saja Pak dari Abah dari semua ya. Yang jelas Abah sebagai ketua WLS Jawa Barat, apalagi Jawa Barat, Abah merasakan sendiri. Di mana sekarang markas Ba'alwi itu sudah pindah di Jawa Barat. Majelis Rasulullah sudah ada di Jawa Barat. Dan semuanya juga FPI ada di Jawa Barat. Semuanya ada di Jawa Barat. Maka disinilah Jawa Barat adalah merupakan pertarungan yang sesungguhnya sebetulnya. Seharusnya adalah kalau pada saat lembaga PBNU maupun adalah PWNU tidak mengambil alih pada saat ada persoalan di tengah-tengah umat yang berkaitan dengan bab ilmu tadi semua. Maka akhirnya akan terjadi adalah tadi mujadalah yang terjadi. Ini juga akibat salah. Padahal seharusnya kalau seandainya lembaga ini berfungsi dan ada lembaga Basul Masail, seharusnya tidak akan sampai PBNU menulis surat semacam itu. Yang sebenarnya surat itu harusnya menampar dirinya sendiri. Tadi semua. Betul kata Dr. Sugeng. Ngapain dibicarakan lagi hari kata Pak Rupi tadi? Buat apa dibicarakan hari ini? Ini sekarang ini udah betul-betul carut marut. Kalau mau sebelum membuat surat itu, betul harusnya ada tabayun dulu. Jangan menyebutkan nama. Kalau di dalam poin yang ketiga atau keempat itu adalah mengatakan lebih kalau Kiai Imad barangkali lebih ke husnudon tadi semua. Tetapi kalau menurut Abah tidak husnudon karena sudah menyebutkan nama. Kalau begitu itu adalah poin itu untuk berlaku untuk semua bahwa PC, pengurus PW, Banom tidak boleh terlibat dengan organisasi manapun tapi tidak menyebut nama. Itu boleh, nggak ada masalah. Memang seharusnya begitu gitu loh. Tetapi kemudian sebaiknya yang berfungsi itu, kalau yang bertugas bicara kayak lembaga Basul Masail itu yang memiliki wewenang untuk melakukan verifikasi, tidak bicara. Akhirnya semua orang bisa bicara. Jadi kalau seandainya banyak orang yang berbicara, bahkan kadang-kadang adalah tadi, ketidaksabaran seorang anak pada ayahnya dengan mengambil hujah Al-Quran. Kita pun boleh pada saat sudah melihat ayah kita sudah tidak baik lagi, sudah melihat membela yang salah. Pada saat ayah kita barangkali pandangannya dia lahir 80 tahun yang lalu. Hari ini sudah berbeda. Pandangan 80 tahun yang lalu di bawah hari ini. Tentu. Maka kisah Ibrahim dan Ismail seharusnya adalah akan terus berlaku setiap zaman sebenarnya. Maka tidak bisa kayak sekarang kita mendidik anak kita. Weh nak, apa yang saya tahu adalah dari ibu kita dulu 80 tahun yang lalu. Nggak bisa lagi hari ini. Inilah yang harus dipahami juga oleh romo-romo kita di PBNU. Jangan paksakan apa yang sudah dipahaminya pada saat beliau akil balik sampai hari ini, kemudian tidak mau berubah. Inilah kesalahan. Akhirnya mengorbankan generasi-generasi muda yang intelektualnya berjalan. Kayak ulama, kayak Dr. Sugeng itu ulama kalau menurut Abah. Tadi semua ya, siapapun mereka yang memiliki manfaat adalah bidang keilmuan dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ya tadi semua adalah. Atau barangkali silakan, sisi ilmiah, ayo temukan titik temu. Mereka silakan menggunakan dalil seperti kata Dr. Ribut. Dalil silakan, gunakan dalil. Memang kita butuh dalil.
Tapi hari ini kembali, Bung, Abah sudah menemukan banyak kitab yang sudah terjadi juga pembelokan. Tidak semua dalil itu adalah walaupun kita bukan syudon, tetapi adalah tidak setiap khobar adalah benar tadi semua ya. Dan walaupun kadang-kadang sudah ditulis dengan kitab kuning, itu yang dibahas oleh Kiai Nur Ihya tentang sebuah kitab khurafat yang dibahas oleh Habib Alwi. Maaf, bahkan memegang toket perempuan itu adalah syafaat. Itu kan ditulis dalam bahasa Arab itu semua. Nah, orang kita adalah kalau begitu melihat tulisan Arab, apalagi kuning, apalagi gundul, wah itu mutlak itu, gitu loh. Nah, inilah juga pandangan ini yang barangkali harus kita rubah juga hari ini. Tidak semua yang kuning itu adalah sebuah kebenaran. Karena itulah mereka sudah cerdas. Senokor Gronyo aja udah ngerti. Bagaimana membuat waktu dia adalah merevisi Al-Sirajut Thalibin. Itu kan sengaja dibuat di dalam kertas kuning. Dan dia udah ngomong sama si Panderplas. Orang Indonesia itu orang Islam. Kiai-kiainya itu begitu lihat kuning, gundul. Udah kebenaran mutlak. Udah itulah. Nah itulah makanya barangkali. Bukan berarti juga adalah tidak yang kuning itu jelek. Artinya bahwa sekarang adalah merupakan zaman era Gen Z yang mana nalar akal itu harus digunakan. Bukan kita adalah menjadi mutajilah yang hanya menggunakan akal, tetapi akal adalah bagaimana mengontrol dalil dengan rasa. Tadi semua menurut Abah itu saja barangkali Pak Lutfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beberapa kali ya saya berdiskusi dengan NU Kultural ya masalah ini ya. Ada juga yang mengatakan bahwa PBNU sebagai organisasi yang sudah berusia 100 tahun lebih. Namanya organisasi yang sebesar NU dengan usia sepanjang itu, tentunya akan memiliki masa suram maupun masa-masa bersinar. Tidak mungkin suram selamanya, tidak mungkin bersinar selamanya. Ya barangkali mungkin saat ini mungkin lagi sedikit redup. Mudah-mudahan aja nanti di kedepannya itu bakal bersinar lagi. Kita tunggu saja pemilihan pengurus PBNU berikutnya. Berapa tahun lagi ya Pak Sugeng ya? Dua tahun lagi kali ya? 2027. 2027 ya, tinggal sebentar Pak Sugeng. Ya kita lihat lagi lah itulah berapa itu lagi lah. itu menurut saya 2027 itu ada yang penting tuh di ADART-nya. Saya lihat ADART-nya itu tidak menjelaskan definisi ilmu, definisi ulama itu apa. Itu tidak disebutkan itu. Jadi kalau saya baca pengertian ulamanya itu ulama seperti zaman Kekaisaran Ottoman. Bukan zaman Abbasiyah dan sebelumnya gitu. Itu penting itu. Ilmu itu yang dimaksud NU itu sama enggak dengan ilmu yang diajarkan di kampus. Jangan sampai beda. Anak-anak yang kuliah di UNU diajarin dosennya begini, begitu Roy Sam ngomong, kok beda ya dengan yang diajarkan dosen saya kan gitu. Itu aneh nanti. Jadi definisi ilmu dan definisi ulama di ADART NU itu nanti harus ada ada penjelasannya secara eksplisit itu. Bahwa ilmu itu yang dimaksud ini, ulama itu yang dimaksud ini, jangan sampai berbeda dengan yang diajarkan di kampus gitu. Itu menurut saya gitu. Monggo yang lain, Dr. Ribut kalau mau nanggapi. Itu. Ya, satu lagi termasuk definisi aswaja ya. Oh ya. Jadi termasuk PBNU itu kan ya yang kritis seperti Kiai Haji Masdar Farid Mas'udi, Kiai Said Agil Sirot itu kan juga ya melakukan upaya redefinisi aswaja. Tapi belum istilahnya belum bisa diterima karena tadi pendekatannya masih kebanyakan menggunakan pendekatan normatif. Betul. Bukan betul-betul pendekatan saintifik ya, pendekatan keilmuan dalam arti epistemologis, tetapi masih untuk memudahkan. Ya, Mbak Hashim Asy'ari memang dulu kan beliau sebagai seorang pendidik kan, jadi memudahkan, ya, memudahkan bahwa aswaja adalah pengikut Asy'ari Maturidi, ya, 4 mazhab fikih Sunni, Islam tasawuf Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali dan seterusnya. Itu kan bukan definisi. Makanya Kiai Haji Said Agil Sirot juga ya beliau kan termasuk ulama yang termasuk historis dalam masalah kajian.
Ya beliau menyebut sampai sekarang definisi aswaja belum final. Betul. Ya, Betul, makanya ini Ya. kader-kader ulama Nusantara ke depan ini akan muncul ulama-ulama yang nanti memberikan definisi yang jamik manik tentang masalah aswaja itu. Ini yang paling utama. Ya, karena Wahabi pun mengklaim sebagai aswaja. Ya. Dan ya dari Syiah pun menyebut mereka juga Ahlussunnah, sama-sama ikut sunnah Nabi. Ya. Terus bagaimana standarnya ini? Ini hanya bisa diselesaikan secara keilmuan, nggak bisa diselesaikan secara politik organisasi atau politik pendidikan. Ini kan sampai saat ini kan politik pendidikan. Sedangkan dunia keilmuan terus berkembang. Makanya kajian nasab Kiai Imad kalau masuk UIN Syarif atau kalau masuk UIN Wali Songo itu kan juga terobosan baru sebenarnya untuk bisa diakomodir oleh Fakultas Usuluddin. Ya, mestinya begitu. Tapi kenyataannya ya bangsa kita ini masih dikoherensikan oleh kepentingan-kepentingan politik, bukan dikoherensikan oleh kebutuhan ilmiah. Ya, Betul. oleh kebutuhan ilmiah. Makanya kalau seperti itu apa yang terjadi ya wajar kalau kita ya secara jumlah kita besar umat Islam, apalagi di Indonesia. Tapi secara kepeloporan dalam masalah keilmuan, ya nggak usah dijawab. Emirat aja negara gurem ya, itu bisa memunculkan ensiklopedi kaidah dan usul fikih 41 jilid. Padahal penulisnya itu ketua tim penulisnya itu orang Sudan, guru saya Profesor Khalifah Babikir Al Hasan itu. Ya, jadi yang ditulis semua. Emirat itu ulamanya impor. Nah di Indonesia ini kan banyak ulama, tapi akan mereka diperhatikan. BRIN aja apakah memperhatikan keberadaan ulama itu? Masalah yang serius kayak nasab aja sama BRIN nggak diperhatikan. Yang dampaknya nyata. Korbannya ada di atas. Apa itu? Jadi yang nggak penting-penting diperhatikan. Ya mestinya yang bisa, yang bisa menyelesaikan ini kan yang ada anggarannya itu untuk riset itu ya BRIN, ya mungkin MUI lah itu. Syukur-syukur PBNU. Kalau Muhammadiyah kan sejak dulu nggak percaya sama Pak Alawi kalau Muhammadiyah. Jadi nggak ada urusan itu. Nah ini sementara Dr. Pak Lutfi. Ya saya mau nanggapi dikit ya dengan mungkin Abah bisa koreksi nanti. Kalau lihat bab 2 ya pedoman akidah dan asas itu ya. Nahdlatul Ulama itu berpedoman pada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas ini kan deduktif semua ini sebetulnya kan. Nggak ada pendekatan induktifnya. Sains itu nggak masuk dalam ADART mereka. Kemudian kalau dikatakan Nahdlatul Ulama itu kebangkitan ilmuwan, mereka itu sudah membatasi diri. Akidahnya nurut ngikutin madhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Mansur Al-Maturidi, kemudian fikihnya 4 madhab itu, kemudian tasawufnya ikut itu. Itu artinya mereka tidak berani mengungguli guru-gurunya yang dulu. Sains itu bisa berkembang karena berani mengangguli orang-orang guru-gurunya dulu. Dan itu di Islam malah dicontohkan. Imam Syafi'i berani berbeda pendapat dengan Imam Maliki. Imam Ahmad bin Hambal itu berani berbeda pendapat dengan gurunya. Tapi kalau di NU yang sifat pionir ini malah dimatikan. Nggak boleh lebih unggul dari ulama kita terdahulu. Lah kalau di sains udah jelas, guru kita itu kita jungkalkan teorinya agar peradaban makin maju. Di NU ini senang gitu. Di bab 2 ini malah Nahdiyin itu dimatikan, sifat pembaruannya itu dimatikan malah. Jangan jadi pembaru, padahal namanya aja Nahdlatul Ulama, kebangkitan ilmuwan. Lah kapan bangkitnya kalau yang sifat untuk nature untuk maju itu malah udah dihalang-halangi gitu loh. Makanya penting membahas ADART NU itu benar nggak mencerminkan Nahdlatul Ulama. Itu menurut saya. Saya ada sedikit pertanyaan ini buat Abah ini. Sehubungan dengan surat instruksi ini, ya kita sama-sama tahu lah kalau para pengurus PWILS dari tingkat yang paling rendah sampai tinggi itu memang kebanyakan adalah pengurus-pengurus struktural NU semua. Nah, surat instruksi ini kan menghendaki
supaya mereka yang berada di struktural NU untuk keluar dari PWILS. Nah, ada juga yang tidak terima, malah pengen keluar dari NU tapi masuk ke PWILS. Ada juga sebagian kecil mungkin yang seperti itu. Cuman dihemat sebagian orang yang berdiskusi dengan saya, sebaiknya itu bertahan di NU-nya saja. Karena kalau NU ditinggal, nanti malah NU-nya diisi orang-orang yang bermasalah, malah lebih hancur lagi ke depannya gitu. Jadi ada dua pendapat sih memang sih Abbas itu. Kalau dari menurut Abbas itu gimana itu? Ya, inilah sebetulnya adalah yang Abah sebetulnya sedih untuk melihat surat itu, ya. Karena tanpa tabayun, ya, sementara kita adalah di Nahdiyin itu adalah segala perkara itu adalah, apalagi kita ngerti harus diawali dengan tasawur dulu, ya. Apakah tasdik menolak atau menerima? Jangan belum apa-apa sudah dianggap hantu, ya, itu kan tidak benar, gitu kan tadi semua. Dan diajarkan kita di pondok itu adalah dalam kitab Sulamut Taufik, dalam kitab Qaidah-Qaidah, harusnya adalah sebelum kita menolak segala sesuatu, harusnya adalah minimal memanggil berapa orang yang memang pantas untuk dipanggil, ditanya gitu kan tadi. Dan selama Abah sebagai dari mulai kultural PWI sampai sekarang adalah sebagai di struktur PWI, maka hal itu adalah belum pernah terjadi. Bahkan Abah mengharap ke beberapa orang PBNU yang Abah kenal, tolonglah panggil Kiai Madudin. Barangkali dengan Kiai Madudin, dengan beberapa orang dari berbagai elemen keilmuan, kata Abah, dari segi genetika mungkin Dr. Sugeng, dari filologi Profesor Salim Ali, kemudian dari segi sejarah Profesor Agil Siroj. Kenapa susahnya sih gitu kan tadi semua? Sebelum menentukan PWILS itu hantu gitu kan tadi semua. Itu kan tak benar tadi semua. Sementara kita diajarkan dalam mengkaji apapun adalah selalu adalah sebelum tasdik ataupun tasdik untuk menolak atau menerima adalah kita sudah mengujinya terlebih dahulu. Apakah sesuatu ini adalah sesuatu yang lebih buruk daripada peradaban? Kan tadi kaidah yang dijaga adalah menjaga peradaban, merawat peradaban yang sudah baik dan adalah mengambil peradaban yang lebih baik. Tapi kan sekarang ini kalau menurut Abah, banyak ilmuwan yang muncul di era PWILS ini. Rijalul hadis muncul. Kemudian dari berbagai lembaga keilmuan. Kalau Abah sudah melihatnya 7 lembaga keilmuan sudah muncul. Ini sebetulnya sebuah pengkayaan kepada PBNU untuk melihat segala perkara itu dari berbagai aspek. Dari berbagai aspek misalnya dari segi keilmuan nasab dari semua. Kita sudah ada ahlinya. Dari aspek filologi kita sudah ada ahlinya. Dari genetika kita sudah ada ahlinya. Dari segi sejarah Pak Profesor Anhar Gonggong, saya pernah diskusi dengan beliau. Beliau siap kapanpun untuk diajak. Karena masalah Ba'alwi ini sebenarnya juga sebelum PBN itu menulis surat, minimal adalah ahli-ahli. Kan tadi kan Allah sudah menyuruh pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa? Ahli dzikir, ahli-ahli orang yang berpikir, yang merupakan orang-orang yang cerdas yang ada ini adalah malah justru ada diangkatlah seorang dokter yang hanya sibuk ngurusin masalah tambang. Ini masalah sekarang di Raja Ampat gitu kan tadi semua. Ini kan sedih gitu kan jadinya kita. Persoalan yang sebetulnya yang menyangkut keumatan malah nggak diurusnya. Maka betul kata tadi, saya senang bicara tentang kurun waktu. Berapa lama lagi sih mereka ini gitu kan tadi semua. Ini ke depan, sekali lagi ini ke depan. Dan budaya-budaya yang selama ini pemilihan, karena Abah adalah selalu pelaku sebagai peserta muktamir, muktamar daripada PBNU, ya, ngikut di Makassar, ngikut di Cipasung, ngikut di Jawa Timur dan semua. Kita sudah ngerti kan bahwa dalam proses pemilihan pun sebetulnya sudah jauh dari Islam. Bagaimana bahkan lebih jahat daripada calon gubernur gitu kan tadi semua. Dan karena yang digelontorkan juga terkadang lebih besar dari calon gubernur untuk seorang ketua Rois Am tadi semua ya. Terus kalau seandainya Rois Am itu nggak ada gajinya seperti mereka yang jelas yang besar, terus yang dicarinya apa kalau begitu? Sementara untuk menjadi ini kan sebenarnya memalukan. Maka sebetulnya Abah punya teman di Persis, punya teman di Muhammadiyah, mereka bilang nih, aduh Pak Asep, Abah saya tuh katanya kok ini kenapa PBNU ini? Ya inilah persoalan kita, Pak Lutfi, dari semua yang Abah sedih. Sebagai pelaku daripada PWI dan kita berjuang terus. Sebenarnya tidak ada loh dari kita ini yang menjelek-jelekan siapapun. Dr. Sugeng bicara karena bicara fakta. Fakta bicara fakta. Ilmiah lah intinya.
Kiai Madudin selalu landasannya kitab, ilmiah semuanya. Kemudian semua yang bicara itu landasannya Profesor Masanem Ali tentang filologi juga ilmiah. Terus Profesor Anhar Gonggong soal sejarah bagaimana mereka, termasuk Sultan Hamid dan lain sebagainya yang dibaalwikan itu. Termasuk penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada baalwi-baalwi di generasi awal itu. Apa kurang apa mereka itu sebetulnya ingin merampok negara ini dari awal. Maka itulah Abah saya itu terus mendengungkan. Walaupun awalnya marah-marah. Tadi semua karena melepaskan kejengkelan. Tapi sekarang udah hampir 2 tahun ini hampir habis tenaga. Gitu kan tadi. Karena orang tua kita kelihatannya udah tadi semua sudah menutup telinganya, menyumpalnya. Jadi sekali lagi kalau seandainya ada 2 kubu, bagi teman-teman Abah banyak yang sekarang juga dari teman Abah, bah saya keluar dari para pengurus PCNU, bah saya pengurus di PWN, saya bilang terserah panjenengan. Karena yang harus kalian bela itu adalah kebenaran, bukan masalah di mananya. Tapi tetap kita harus menjaga dan merawat PBNU ini. Karena PBNU adalah sebuah rumah kita, walaupun adalah merupakan supirnya barangkali generasi sekarang adalah agak sedikit tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi adalah kita tidak boleh membakar rumah PBNU-nya, gitu kan tadi. Dan tetap ke depan PWLS harus menjadi lokomotif bagaimana menjaga adalah marwah PBNU itu sendiri. Karena banyak hal yang bisa kita bela nanti. Termasuk Dr. Ribut, Abah itu ingin sebetulnya, karena sekarang Abah sudah mengkaji juga bab hadis bersama Kiai Alawi tadi semua. Ternyata dari bab hadis pun sekarang ini kan ternyata kalau kita mengikuti runut sejarah hadis bahwa mana hadis yang sumber dari Kamakola Aisyah, mana dari hadis Kamakola Ali. Dan inilah yang berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah apa dari awal pun Ahlussunnah wal Firqah tadi semua menolak hadis-hadis daripada Ali dan Fatimah. Coba inilah yang barangkali juga adalah betul adalah tarifnya juga harus diluruskan kembali. Sekarang tidak bisa lagi misalnya dalam Fathul Mu'in tarif sholat itu adalah aqwalun af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim. Sekarang nggak bisa. Di awal segala perbuatan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam. Sekarang ini maaf Rizik Syihab kalau pidato diawali dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus beliau bicara di penghujungnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum. Apakah itu bisa diartikan tarif sholat? Ini juga masalah ta'rif. Arrafa yu'arifu ta'rif. Maka kita ada bagaimana ta'rif itu yang benar tadi tentang aswaja, tentang ulama, tentang ilmu dan lain sebagainya. Betul. Itu yang harus nanti ke depannya ada diluruskan tadi semua. Itu saja barangkali dari Abah. Terima kasih. Terima kasih Abah. Pertanyaan terakhir dari saya ya buat Pak Dr. Sugeng sama Pak Dr. Ribut ya. Yang namanya instruksi itu kan dikeluarkan supaya untuk ditaati. Sehubungan dengan instruksi PBNU ini, saya pengen isi dari Pak Sugeng dan Pak Ribut ya. Apakah ini akan ditaati, ataukah ini hanyalah ibaratnya itu ketika seorang anak kecil dilarang makan permen, akhirnya malah beli permen diem-diem secara lebih banyak gitu loh. Gimana tanggapannya Pak Sugeng sama Pak Dr. Ribut ini? Istilahnya itu dengan dilarang itu malah makin menggelora perlawanan ini gitu loh. Gimana menurut Pak Sugeng dan Pak Ribut? Ya. Silakan Pak Dr. Ribut. Jadi di grassroots ya, di akar rumput itu warga Nahdlin sudah banyak yang pinter-pinter ya. Jadi ini artinya istilahnya instruksi itu akan efektif apa enggak? Itu harus berbasis pada kondisi di lapangan. Berbasis pada kondisi ya di bawah. Kalau di bawah itu masyarakat sudah pada melek. Ya, apa itu Ba'alawi, apa itu nasab, apa itu PWI, ya susah untuk dipaksakan karena la ikraha fiddin, la ikraha fil haq. Ya, kebenaran itu nggak bisa dipaksakan itu. Apalagi warga NU ini yang kultural, yang alim-alim, yang pinter-pinter itu banyak. Ratusan ribuan. Ya, mungkin ya jutaan itu yang alim-alim di akar rumput itu. Nah, itu nggak bisa menggunakan semacam semacam instruksi yang hal itu sifatnya kontroversial. Makanya harus selesaikan dulu biar efektif semuanya itu secara definitif. Karena pergeseran definisi itu pergeseran tujuan.
ya secara definitif itu di Basul Masail kan tasawurnya itu PWI itu apa, ya termasuk juga masalah nasab dahulu sebelum PWI walaupun agak telat, walaupun terlambat gitu ya. Tapi ya kalau Dokter Sugeng ini masa kuratif kan, masa-masa untuk apa mengobati kan gitu. Tapi ya apa ya kalau walaupun ya telat lebih baik daripada tidak sama sekali gitu loh. Ini tujuannya untuk insaf. Ketika bisa objektif, ya karena hal ini ya sesuatu yang bersifat debatable, bersifat mukhtalafun fi, nggak bisa diinstruksikan begitu. Karena NU itu punya sifat yang nggak dimiliki organisasi lain. Apa itu? Kekecualian. Jadi kekecualian NU itu punya keunikan yang susah untuk diseragamkan itu, karena memang unik gitu. Ya, makanya nggak bisa disamakan dengan birokrasi pemerintahan. Karena Nahdlatul Ulama ini ya kaum sarungan, ya peradaban sarung, ya. Jadi tidak ada apa penyeragaman sebenarnya itu. Maka akan kehilangan jati diri kalau keunikan NU itu, independensi NU itu hilang. Ya, independensi kultural dan struktural. Walaupun bisa kultural itu dikondisikan, tetapi kalau masalah sesuatu yang sebenarnya bukan akidah, maksudnya itu adalah sains. Kita kan nggak wajib meyakini tersambung nasab apa tidak. Betul. Tapi kalau dipaksakan ini akan menjadi masalah. Ya, masalah ini karena bukan maklum minadin bidolurah. Ini butuh kajian. Jadi syuhra wal istifadhah yang problematis, yang butuh kajian. Ini kembali lagi. Kalau saya nggak menyebut ditaati atau tidak, tapi persoalannya apakah ini efektif apa enggak? Ya kalau nggak efektif berarti perlu ditinjau kembali. Ya itu Pak Lutfi ya. Jadi kembalilah kepada Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali itu. Ya kalau akidahnya itu masalah, maka ilmu juga masalah. Kalau ilmu itu masalah, maka aksi, gerakan, perbuatan itu juga masalah. Oleh karena itu harus dari awal, dari Basul Masail, dari Basul Masail. Ya, kemudian ini yang penutup ya. Ini saya tutup dengan bagaimana cara pandang kita yang utuh terhadap terhadap PWI LS ini. Ya, itu jangan sampai kita ini berpandangan juz'i ya, hanya sudut pandang satu sudut pandang, kita membuat konklusi, membuat kesimpulan, dari kesimpulan itu kita mengeluarkan instruksi. Nah, ini berat. Ini harus betul-betul ya fatabayan. Ya, kalau bisa ada tabayun lah. Ada tabayun. Ya ini pandangan dari saya. Ya, jadi soal masalah kritis itu adalah hal yang sangat wajar. Ya, bahkan ulama-ulama panutan kita Ahlussunnah wal Jamaah, katakanlah Ahmad bin Hambal itu punya pendapat sendiri, bahkan bikin mazhab sendiri walaupun berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu juga berguru pada Imam Asy-Syaibani. Imam Asy-Syaibani berguru kepada Imam Hanafi. Imam Hanafi berguru kepada Imam Ja'far Shadiq, yang masing-masing itu punya mazhab sendiri. Walaupun kemudian Imam Asy-Syaibani tidak terkenal. Tapi yang nyata adalah ya waktu itu ya kalau ini tadi yang disebutkan Dr. Sugeng itu tidak boleh melebihi gurunya, mestinya itu harus melebihi. Karena tantangannya semakin berat. Mestinya harus melebihi gurunya. Dalam apa? Ya dalam bekal pemahaman. Karena pembacaan kritis Imam Syafi'i bisa membaca masa sebelum Imam Syafi'i, bisa membaca masa di zaman Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i tidak bisa membaca zaman setelah Imam Syafi'i. Dan kita sebagai pengikut mazhab Syafi'i bisa membaca masa sebelum Imam Syafi'i, masa ketika Imam Syafi'i, dengan masa setelah Imam Syafi'i. Nah, jadi pembacaan kritis ini harus dimiliki, walaupun nggak semuanya warga Nahdliyin, tapi sebagian lah fardu kifayah gitu kan. Fardu kifayah. Ilmu hadis, ilmu nasab itu fardu kifayah, harus representatif, harus ada yang mewakili. Jangan sampai dikunci mati, nggak ada yang mengkaji itu, jangan sampai. Kalau bisa ini dihidupkan, ya dihidupkan. Itu Pak Lutfi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ribut. Pak Sugeng silakan sekalian closing Pak Sugeng, kita udah 1,5 jam lebih ini soalnya. Oke, saya sedikit menjawab ya. Kalau masalah diikuti atau enggak, saya bisa bayangkan ya. Terang-terangan aja. Kayak Miftahul Akhyar tuh nggak ngerti definisi ilmu, maaf. Terang-terangan aja bilang.
Gus Yahya Stakuf juga sama. Nah, di NU yang bawah ini, anak S1 sudah banyak mendapat filsafat ilmu. Saya jadi ingat pendapat dari Kiai Asad Samsul Arifin dulu, masalah dipatuhi atau tidak. Kalau imammu sudah kentut, tidak memenuhi syarat jadi imam, ya jangan diikuti walaupun PBNU. Saya pikir di akar rumput sudah begitu. Kalau sudah kalau di level PBNU aja nggak bisa catch up dengan ilmu yang didalami oleh generasi muda, generasi mudanya kemungkinan besar nggak akan ikut PB, nggak dipatuhi. Saya rasa seperti itu. Dan kalau masalah close up, ya itulah namanya NU itu kebangkitan ulama. Ya harusnya terus ada development lah, terus menerus sesuai perkembangan zaman. Itu PR di muktamar berikutnya. Jangan lagi memilih selain perbaikan ADART tadi, sehingga bisa memberi landasan hukum bahwa NU itu lembaga yang ilmiah, lembaga yang selalu bisa memberi pedoman pada Nahdliyin untuk mengarungi zaman, memimpin untuk maju ya. Kemudian juga itu masalah ADART, definisi ilmu dan definisi ulama. Kedua, jangan milih ulama yang bahsul masail aja takut. Itu Dr. Ibu dan Abah Setu. Itu dokter yang lulusan Unmer itu, saya tantang bahsul masail takut. Tapi kalau ngurusin tambang di Papua berani. Coba. Itu dokter macam apa itu? Dokter sampah gitu tuh. Masa ditantang bahsul masail takut, tapi begitu ngurusin tambang berani itu. Dokter macam apa seperti itu? Jadi kedepannya jangan milih pengurus PBNU yang ketakutan sama bahsul masail, padahal bahsul masail itu tradisi mereka sendiri kan. Tradisi NU sendiri. Kalau ditantang itu harusnya keberaniannya muncul. Harga dirinya itu naik gitu loh. Ini malah takut. Aneh kan gitu. Jadi itu aja saya rasa. Setelahnya penutup doa, saya nggak pintar berdoa, terserah Dr. Ribut atau Abah yang nutup gitu. Ya. Oh iya, Abah, saya mau tanya masalah bahsul masail ini sedikit aja. Apakah bahsul masail itu bisa diakhiri dengan sepakat untuk tidak sepakat? Atau memang harus ada satu keputusan? Ini kebanyakan yang kita ikuti, walaupun Abah bukan tim bahsul masail, selalu adalah sepakat untuk tidak sepakat ujungnya. Gitu kan tadi. Padahal seharusnya adalah minimal kita mengambil natijah dari pandangan yang semua ini dirangkumkan oleh PBNU adalah persoalannya begini dan lain sebagainya. Nah, itu harusnya kan harus ada kesepakatan gitu loh. Itu ijma kan tadi semua. Tapi saya setuju dengan Dr. Ibut, memang NU ini luar biasa, memiliki kelas-kelas yang tingkatan-tingkatan yang beda-beda, memang susah diseragamkan gitu kan tadi. Dan perbedaan itulah rahmat tadi semua ya. Baik, terima kasih, silakan ditutup Abah Setu dengan doa singkat. Monggo. Dr. Ribut, doa yang paling jauh. Udah. Abah Setu habis itu. Abah Setu aja. Apa. Saya nanti suruh adab nanti. Abah Setu. Soalnya tadi udah buka Abah. Dr. Ribut sudah buka, Abah aja yang nutup lah. Ya kalau begitu doa yang terbaik Mufatahah itu adalah Al-Fatihah, dan juga mari kita tutup dengan Al-Fatihah adalah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara ini, dan semoga Allah dan senantiasa adalah melimpahi kepada kita adalah hidayah, menjadikan syu'aul basyirah pada pikiran kita, akan membawa kepada ainul basyirah, semoga adalah akan membawa kepada hakul basyirah, karena pada dasarnya semoga adalah kita adalah akan dibawa kepada peradaban. Peradaban adalah sesuatu yang beradab. Maka penghujung daripada semua, semoga Allah senantiasa di penghujung diskusi apapun adalah kita menjadi manusia-manusia yang beradab. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah setelah selesai podcast kita, sampai ketemu di podcast kami yang lain.